Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan screen yang saya bagikan. Sudah bisa disaksikan Bapak Ibu sekalian? Bisa Pak. Oke, Sudah ini bisa, Pak. adalah satu rancangan yang dilakukan oleh seorang guru di SMA, ya. Guru apa nih? Bahasa Indonesia mungkin kalau saya tidak salah nih. Lihat Bapak Ibu sekalian pada halaman judul, ya. Halaman judul, perhatikan penulisan judul. Judul selalu menggunakan kalimat yang sifatnya pasif. Peningkatan kah, optimalisasi kah? Yang sering terjadi di sini kesalahannya adalah munculnya, meningkatkan. Berarti kalimat aktif. Jadi kalau judul Bapak Ibu sekalian gunakan kalimat pasif. Dari mana ngambil judulnya Bapak Ibu sekalian? Ambil nanti isu yang terpilih. Isu terpilih biasanya ini kurangnya kemampuan berbicara atau rendahnya kemampuan berbicara dan menulis peserta didik. Ya. Maka isunya adalah gagasannya adalah meningkatkan biasanya. Tapi kalau di judul meningkatkannya kita ganti dengan peningkatan. Karena apa? Pasif. Peningkatan kemampuan berbicara dan menulis peserta didik kelas 10 melalui, ini yang sering salah juga. Kita akan gunakan kata yang apa jamak atau sering digunakan untuk penulisan judul, yaitu melalui. Kesalahan yang sering terjadi adalah Bapak Ibu sekalian menggunakan kata menggunakan. Jadi kita tidak akan menggunakan kata menggunakan, tapi kita menggunakan kata melalui. Kemudian gagasan yang Bapak Ibu sekalian pakai apa nih? Metode tertentu dengan media tertentu boleh. Dengan metode pembelajaran problem based learning PBL, ingat panjangin dulu baru dalam kurung. Yang panjang ini karena bahasa asing berarti harus miring. Problem based learning ditulis miring. Dan media pembelajaran audiovisual ini juga, audiovisual nih sekarang juga sudah serapan, jadi bisa miring bisa tidak juga. Di mana? SMA Negeri Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Harusnya kalau Bapak Ibu sekalian itu provinsi ditambah lagi harusnya. Provinsi NTT, karena Bapak Ibu sekalian ini kan Provinsi NTT kan guru SMK. Harusnya ditambahkan lagi nih. Lihat. Contoh saja masih ada yang kurang nih, ya kan? Menurut saya masih ada yang kurang. Jadi Bapak Ibu sekalian harusnya bisa lebih baik lagi. Itu di halaman depan. Kemudian di lembar persetujuan yang sering sekali terjadi kesalahan. Judul proposalnya ya biasanya tidak sama bunyinya dengan yang ada di cover. Jadi harus sama nih. Judulnya yang di covernya apa, di judul proposal yang di halaman ini harusnya sama. Apalagi yang jadi masalah di sini biasanya, nama kegiatan yang di tabel ini, tabel 1, 2, 3, 4, 5, nama kegiatannya sering sekali saya temukan dan laporan dari evaluator, nama kegiatannya rumusan kalimatnya tidak sama dengan yang ada di tabel 3, yaitu tabel implementasi, dan yang ada di tabel jadwal. Nama kegiatannya kok beda? Nah, harusnya sama, tidak boleh ada perbedaan. Kegiatan satu nama kegiatannya apa, harus sama tuh di 3 tabel nih. Tabel yang ada di sini, tabel 3 dan tabel 4. Tidak boleh ada perbedaan titik komanya. Kemudian yang sering terjadi juga apa nih selain perbedaan nama? Perbedaan jumlah kegiatan. Di tabel 3 dan tabel 4 kegiatannya cuma 4. Di kegiatan yang ada di lembar persetujuan jumlahnya 7, jumlahnya 6. Nah, tidak boleh terjadi, tidak sinkron. Kalau tidak sinkron Bapak Ibu sekalian biasanya akan dilakukan pengurangan nilai oleh evaluator. Nah, itu saya harap tidak terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kemudian kita masuk ke intinya. Rancangan inovasi yang pertama, Romawi pertama, yaitu nama lembaga. Tinggal Bapak Ibu sekalian tuliskan saja sekolah Bapak Ibu sekalian. Romawi 2, tugas dan fungsi lembaga unit kerja. Silakan Bapak Ibu sekalian cari Renstra, ya, tuliskan
tugas dan fungsinya, copy paste saja. Kalau sudah ada renstra, copy paste. Atau kalau kebetulan sama dengan isu, kalau kebetulan sama dengan tugas fungsi yang ada di rujukan dari file yang Bapak Ibu sekalian pilih, boleh Bapak Ibu sekalian copy paste, boleh, tidak masalah. Kalau sama, kalau tidak sama berarti Bapak Ibu sekalian harus cari di renstra. Pastikan kalau Bapak Ibu sekalian copy paste, nama SMA-nya jangan sampai terbawa. Jadi pergunakan nama SMA sendiri ya. Kemudian Romawi 3 yang sering terjadi juga banyak kesalahan. Ya. Di Romawi 3 yang sering terjadi adalah Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan uraian tugas, sering sekali ditemukan penulisan adapun uraian tugas saya sebagai guru. Nah, atau uraian tugas penulis sebagai guru. Ingat, Bapak Ibu sekalian, ini kita menulis proposal atau kita menulis rancangan. Dalam proposal atau rancangan tidak jamak muncul yang namanya subjek, baik berupa saya, penulis, kami, kita, itu dilarang, harusnya tidak boleh muncul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, harusnya di sini langsung saja adapun uraian tugas sebagai guru. Selesai. Tinggal Bapak Ibu sekalian lihat SK masing-masing. SK Bapak Ibu sekalian sebagai guru, Bapak Ibu sekalian ditugaskan sebagai guru apa, dengan uraian tugasnya yang seperti apa, tuliskan saja, copy paste. Copy paste saja dari SK, atau bisa jadi ketik dari SK, atau seumpamanya sama dengan file rujukan juga boleh menggunakannya ya. Contoh ada 11. Yang sering diketemukan ya Bapak Ibu sekalian, kesalahan yang sering diketemukan di Romawi 3 ini, selain ada tulisan subjek, penulis atau saya, itu sering terjadi dan sering menjadi tanda tanya evaluator adalah uraian tugasnya Bapak Ibu sekalian itu cuma ada 4, ada 5. Sering jadi tanda tanya evaluator, masa sih guru tuh tugasnya cuma 4 atau 5 saja? Padahal kalau di SK mungkin ada 15, ada 17. Nah, ini Bapak Ibu sekalian coba cek kembali ya. Jangan sampai jadi pertanyaan, masa sih uraian tugasnya cuma 4 atau 5? Biasanya itu belasan uraian tugas guru tuh. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian punya tugas tambahan, contohnya tadi Pak Thomas ya, punya tugas tambahan, di bawah setelah uraian tugas sebagai guru, Bapak Ibu sekalian boleh menambahkan uraian tugas sebagai operator apa nih, ditambahkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Atau uraian tugas sebagai wali kelas, boleh ditambahkan di bawah. Jadi selain uraian tugas sebagai guru, juga ada uraian tugas sebagai wali kelas atau sebagai bendara bos, contohnya juga boleh. Atau uraian tugas sebagai wakil kepala sekolah, boleh. Karena bisa jadi itu nanti kita mau ngambil isu dari situ, boleh ya. Kita lanjut Romawi 4. Di Romawi 4 Bapak Ibu sekalian, Romawi 4 ini terkait dengan identifikasi isu dan deskripsi isu atau permasalahan. Yang sering terjadi adalah pernyataan berdasarkan uraian tugas dan hasil pengamatan. Nah, ini sering terjadi nih. Muncul lagi subjek yang sering terjadi ya, sering muncul. Adanya subjek dengan tanda kutip kata saya atau kata penulis. Muncul lagi di sini. Harusnya tidak boleh karena ini adalah proposal atau ini adalah rancangan yang mau kita gunakan. Jadi tidak boleh ada kata saya atau kata penulis atau subjek ya. Makanya Bapak Ibu sekalian ketika menyusun proposal gunakan kalimat-kalimat pasif sehingga tidak memunculkan subjek. Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan kalimat aktif, kalau menggunakan aktif biasanya muncul subjek ya. Contoh di sini berdasarkan uraian tugas dan hasil pengamatan pada SMA Negeri 4 Sambirampas ditemukan beberapa isu. Nah, di sini biasanya ada penulis menemukan beberapa isu. Nah, padahal kalau kita hindari kata penulis, maka jangan gunakan kalimat yang aktif, tapi pasif. Maka ditemukan beberapa isu sebagai berikut. Nah, ini tinggal Bapak Ibu sekalian tuliskan isu yang tadi Bapak Ibu sekalian sudah sebutkan ketika Bapak Ibu sekalian berkenalan dengan saya. Menuliskan isu
Ada juga yang temuan-temuan selama proses pembimbingan. Isu tidak dituliskan dengan kalimat negasi atau kalimat yang mengandung nilai negatif. Padahal namanya isu atau masalah itu cirinya selalu bercirikan kalimatnya negatif karena masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan sampai hanya menuliskan contohnya isu satu, hasil belajar peserta didik kelas 4 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau positif seperti itu kan bukan isu jadinya. Jadi harus jelas isu itu, contoh di sini, belum optimalnya hasil belajar atau rendahnya hasil belajar peserta didik. Nah, itu cukup. Tidak perlu karena tidak perlu penjelasan. Cukup kalimat isunya saja. Atau di sini minimnya kosakata bahasa Inggris yang dimiliki oleh peserta didik. Cukup. Yang ketiga, rendahnya kreativitas dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Cukup, tidak perlu ada karena atau penyebab, tidak perlu, ya. Nah, setelah kita mendefinisikan 3 isu, minimal 3 isu ya, tidak boleh kurang, dari uraian tugas yang ada di atas, di Romawi 3, isu yang 3 ini, Bapak Ibu sekalian pindahkan ke tabel 1. Pindahkan, copy paste. Saya tidak meminta Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan. Karena apa? Rumusan isunya harus sama. Kalau kita ketik, biasanya sering terjadi ada kesalahan ketik atau ternyata tidak sama rumusannya. Saran saya Bapak Ibu sekalian blok, kemudian copy dan pastekan di sini. Kemudian yang isu kedua juga begitu, blok, ya, copy dan pastekan ke yang bagian 2 dan seterusnya di bagian 3. Setelah itu 3 isu ini terkait dengan uraian tugas yang mana nih? Lihat uraian tugas di bagian uraian 3 tadi, uraian tugas yang ada di Romawi 3. Lihat di sana. Saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu sekalian menuliskan. Saya minta Bapak Ibu sekalian copy dan paste. Supaya apa? Uraian tugas yang tertulis di uraian yang ada di Romawi 3 ini tidak berbeda dengan yang ada di kolom 2 ini. Contohnya belum optimalnya hasil belajar ini terkait dengan melaksanakan evaluasi, boleh. Atau proses menerapkan pembelajaran, boleh. Sama, tidak masalah. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian copy paste dari uraian tugas yang ada di atas. Pak, ini ternyata terkait dengan beberapa uraian tugas. Cukup 1 saja Bapak Ibu sekalian, tidak perlu banyak-banyak. Cukup 1 saja yang terkait dengan isu ini. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, deskripsikan isunya. Nah, di sini baru Bapak Ibu sekalian ceritakan. Belum optimal hanya belajar itu bagaimana ceritanya? Nah, diceritakan di sini ketika dilakukan evaluasi pembelajaran banyak yang tidak mencapai nilai KKM. Nah, baru nanti di kolom yang kelima terkait dengan data dan bukti, Bapak Ibu sekalian beri datanya. 75% peserta didik tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Kasih data berupa kuantitatif angka. Atau tambahkan dengan foto, boleh. Tapi minimal tidak boleh kurang adalah data berupa persentase kah atau berupa angka dari sekian, boleh. Mudah-mudahan cukup dipahami di sini ya. Yang sering terjadi kesalahan selain yang ada di kolom 2, kolom 3 dan kolom 5 tidak sesuainya, sering terjadi juga ada ketidaksesuaian di sini. Tabel 1 tertulis di sini, tapi di sini tertulisnya tabel 2 contohnya. Itu juga sering terjadi. Perhatikan kalau di sana di atas tabel 1, kepala tabelnya juga harusnya tabel 1 dong, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian lakukan analisis penapisan isu. Analisis penapisan isu Bapak Ibu sekalian, ya. Gunakan tabel 2, tabel APKL. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian copy isu yang ada di atas, ya. Menurut Bapak Ibu sekalian ini ada yang salah? Ada yang salah di sini, ya. Di sini isunya 4, sementara isu di deskripsi yang di atas cuma 3. Yang di situ cuma 3. Nah, berarti ada yang kurang. Kok bisa 4 di bawah 3 di atas? Nah, ini yang saya bilang ada yang kurang-kurang nih. Masih tetap ada yang kurang. Pastikan Bapak Ibu sekalian, ya,
tidak boleh berbeda antara tabel 1 deskripsi yang isu yang di Romawi 4 dengan yang ada di tabel 2 ya. Saran saya copy paste dan jumlahnya harus sama. Ya, jumlah isunya sama. Jangan sampai di atas isunya 3, di sini 4. Tidak boleh terjadi Bapak Ibu sekalian, fatal nanti akibatnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian lakukan uji menurut uji APKL. APKL itu apa? Aktual, problematik, kekhalayakan, layak. Aktual itu terkait dengan seberapa aktual. Apakah masih terjadi saat ini, masih dirasakan atau tidak, atau sudah lama. Bandingkan antara isu yang ada di isu 1, 2, dan 3 atau isu 4, mana yang menurut Bapak Ibu sekalian paling aktual. Yang paling aktual Bapak Ibu sekalian kasih nilai 5, yang tidak aktual Bapak Ibu sekalian kasih nilai lebih rendah dari 5, bisa 3, bisa 4, bisa 2, bisa 1. Kemudian problematik, apabila tidak diselesaikan dia bisa berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks karena penyebabnya juga kompleks. Mana yang mana nih? Bandingkan antara isu itu, mana yang paling kompleks menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang paling bermasalah. Bandingkan. Yang paling bermasalah silakan kasih nilai paling tinggi ya. Kemudian K ini kekhalayakan. Ini terkait dengan seberapa besar orang yang mengalami dampaknya atau orang yang mengalami masalah, terdampak masalah. Semakin besar dampaknya pada manusia atau pada sasaran, nilainya juga makin tinggi. Nilai maksimalnya 5, paling rendahnya 1. Kemudian layak. Layak ini Bapak Ibu sekalian bisa, contohnya ukurannya adalah layak karena ini memang tugas pokok dan fungsi. Layak karena ini kalau diberi kesempatan 1 bulan bisa diselesaikan dan bisa gagasan bisa dijalankan dan isunya bisa selesai. Nah, kasih nilai. Semakin layak dia, semakin tinggi nilainya. Semakin tidak layak, semakin rendah nilainya. Dari paling tinggi adalah 5, paling rendah adalah 1. Kalau sudah kita bandingkan antara isu ini, akan muncul angka-angka. Bapak Ibu sekalian tinggal jumlahkan saja. Summary saja. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4, jumlahnya adalah 13. Jangan dulu mengisi ranking. Ya. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4, 17. Kemudian yang satunya lagi 15 dan 18. Kalau sudah, yang paling tinggi yang mana? Yang angka tertinggi itu kita beri ranking 1, tertinggi kedua kita beri ranking 2, tertinggi ketiga kita beri ranking 3. Khusus untuk yang tertinggi pertama atau prioritas, Bapak Ibu sekalian bold dia dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, sampai kolom ke-8 dan ditebalkan. Beri penebalan supaya apa? Evaluator atau penguji mudah melihat, oh isu terpilihnya yang nomor 4 ini, isu ranking 1. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu sekalian tinggal copy paste kolom 2-nya ke bagian bawah. Berdasarkan hasil analisis uji APKL, maka yang menjadi isu prioritas adalah copy paste saja isu yang prioritas 1 pernyataannya. Selesai Romawi 4. Kemudian, ya, masuk ke Romawi 5. Romawi 5 ini lihat, ini salah. Harusnya Romawi 5 ini jadi Romawi 6. Ya. Betul ya? Romawi 5, Romawi 6. Sorry, saya yang salah. Romawi 6, Bapak Ibu sekalian harus melakukan analisis. Tadi kalau Bapak Ibu sekalian ketika berkenalan, Bapak Ibu sekalian menyebutkan isunya karena ini. Nah, itu berarti sudah analisis. Di sini Bapak Ibu sekalian diminta untuk menganalisis isunya menurut kategori, ya. Bapak Ibu sekalian di materi pengembangan inovasi pelayanan publik, root cause analysis, Bapak Ibu sekalian di sana diajarkan menurut kategori. Ada 6 kategori. Kategori man, manusia, money, uang, mesin, peralatan, metode, material, bahan. Kemudian yang keenam, milieu atau lingkungan. Ada 6 kategori. Apakah 6-6-nya itu bisa semua kita isi atau tidak harus semua, Pak? Tidak harus semua. Analisis contohnya kategori manusia yang menyebabkan kurangnya minat belajar anak-anak di kelas 9 pada mata pelajaran bahasa Inggris karena apa nih? Karena dia tidak sadar memahami basicnya. Contoh, karena
kurangnya berpikir kritis, karena kurangnya rasa percaya diri. Boleh, ini unsur manusia dari sisi si murid. Kategori media, oh kurangnya penggunaan media pembelajaran sehingga kurangnya minat belajar, cocok. Kategori metode, metode yang digunakan tidak menarik. Nah, ini juga cocok sebab akibatnya masuk. Kalau mau ditambahkan lagi biasanya yang muncul kategori lingkungan, mungkin pengaruh teman sebaya, sering bermain game sehingga dia lupa belajar, bisa juga. Silakan. Minimal sudah dilakukan analisis menurut kategori. Kalau di sini contohnya ada 3 kategori, kategori manusia, kategori media, dan kategori metode. Kalau kita sudah ketemukan kategori-kategori ini penyebabnya yang mana? Kalau kita lihat di sini, ya, kemungkinan yang menjadi akar masalah yang mana nih? Bisa jadi media dan metodenya ini menjadi akar masalah. Sehingga gagasannya di Romawi 7, Bapak Ibu sekalian bisa merumuskan gagasannya adalah peningkatan, ini karena isunya adalah minat, berarti peningkatan minat belajar, ya, atau kemampuan berbicara. Lihat ini tidak sinkron juga nih. Di sini tadi berbicara minat belajar, di sini kemampuan berbicara tidak sinkron nih, lihat. Berarti ini ada yang masalah nih. Berarti nilainya pasti ini tidak bagus nih, tidak tinggi nih. Jadi harusnya peningkatan sesuai dengan isunya adalah minat belajar harusnya di sini. Peningkatan minat belajar siswa kelas 10 pada mata pembelajaran bahasa Inggris melalui penggunaan model pembelajaran PBL dan media belajar audiovisual. Nah, ini yang benar. Jadi ada apa terkait isunya dan menggunakan cara apa. Karena kita sudah tahu di sini nih penyebabnya adalah media dan metodenya yang tidak digunakan. Maka media dan metodenya menjadi gagasan kita untuk kita wujudkan. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian masuk ke Romawi 8. Romawi 8 ini terkait metode kegiatan pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Tabel 3. Nah, tabel 3 ini nama kegiatannya harus sama dengan yang tadi yang saya sebutkan di tabel lembar persetujuan dan di tabel 4 jadwal. Harus sama nih, tidak boleh beda. Untuk tabel 3, ya, metode kegiatan, metode atau kegiatannya tidak boleh kurang dari 4, Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya ada 1 kegiatan, 2 kegiatan membuat medianya, 3 pelaksanaan pembelajarannya, 4 melaksanakan evaluasi. Tidak boleh kurang dari 4 kegiatan, ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh ditawar nih. Pak, bagaimana 3? Tidak boleh. 4 kegiatan, kemudian masing-masing kegiatan tahapannya kolom 3 juga tidak boleh kurang dari 4 tahapan. Tidak boleh kurang. Kalau 3 bagaimana Pak? Tidak boleh, harus 4 minimal. Kalau lebih bagaimana Pak? Boleh, sangat disarankan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, output. Output ini adalah sesuatu yang kita hasilkan ketika tahapan ini dilaksanakan atau kegiatan dilaksanakan. Biasanya evaluator kita mintanya outputnya adalah output tahapan. Contoh, meminta kesediaan waktu ketemu, berarti di sini Bapak Ibu nanti menyiapkan apa nih? Waktu pertemuan dan kartu konsultasi. Jangan sampai ya Bapak Ibu sekalian mengawali dengan tersedianya atau adanya. Banyak evaluator tidak menginginkan itu. Jadi langsung saja pada produknya apa, ya, produk yang dihasilkan. Menyampaikan proposal inovasi pelayanan publik tahapan kedua. Berarti di sini outputnya apa? Adanya, tidak perlu tulis adanya, langsung saja. Rancangan proyek inovasi atau proposal inovasi. Nah, melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, konsultasi dan seterusnya. Outputnya apa yang bisa kita sajikan nanti? Foto dokumentasi pertemuan. Ya, karena di sini tidak ada dokumennya, berarti kita buat foto atau kita buat video pertemuan boleh. Yang keempat, meminta persetujuan kepala sekolah terkait rancangan kita atau terkait pelaksanaannya. Maka outputnya adalah lembar persetujuan. Nah, sinkron. Langsung to the point pada output berupa sesuatu yang dihasilkan. Bisa berupa dokumen, bisa barang, bisa apa nih, laporan, bisa hasil kerja, dan lain-lain.
Kemudian yang kolom kelima, Bapak Ibu sekalian silakan tuliskan keterkaitan dengan nilai dasar dan etika, berakhlak. Silakan dituliskan. Cara menulisnya, ya, setiap berakhlak itu, nilai berakhlak itu punya indikator. Jadi contohnya di sini, indikator kerjasama, tebalkan dia, terus kemudian Bapak Ibu sekalian beri penjelasan singkat. Kerjasama yang seperti apa? Ya, ada penjelasannya. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian ini adalah indikator dan penjelasan tentang nilai yang mana? Kolaboratif. Nah, contohnya. Yang kedua, indikatornya diversity, ya, penjelasan singkatnya menghargai setiap orang dengan apapun latar belakangnya. Ini merupakan nilai etika, nilai berakhlaknya yang itu harmonis. Jadi cara menulisnya seperti itu Bapak sekalian. Cara menulisnya adalah indikator, penjelasan singkat, dan dalam kurung nilai dasarnya apa, kolaboratif contohnya di sini. Udah dijelaskan begini biasanya sering salah juga. Nah, saran saya Bapak Ibu sekalian, kegiatan pertama itu sifatnya planning dan organizing, yaitu contohnya di sini organizing, kita planning dan organizing, kita ketemu kepala sekolah dulu. Kegiatan kedua adalah kita buat media pembelajarannya atau kita buat RPP-nya dulu atau kita buat apa nih, saya tidak tahu nih Bapak Ibu Guru. Di kegiatan kedua. Kegiatan ketiga adalah kegiatan intinya, proses pembelajarannya. Nah, lengkap dengan tahapannya. Tahapannya kalau proses belajar mulai dari kita buka kelas, kegiatan inti sampai ke kegiatan penutupnya seperti apa, ya. Tidak boleh hanya 1-2 saja, harus detail seperti ini nih contohnya. Kemudian silakan tuliskan outputnya dan nilai indikator nilai dasar dan nilai dasarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Pastikan kita tutup kegiatan kita dengan evaluasi, ya. Kita tutup dengan evaluasi dengan contoh tahapan yang seperti ini ada 5. Dengan tahapannya dan outputnya serta nilai dasarnya. Nah, apakah ini sudah cukup? Cukup Bapak Ibu sekalian, tidak perlu panjang-panjang lagi, cukup dengan 4 kegiatan, kemudian masing-masing kegiatan 4-5 tahapan dengan outputnya dan nilai dasar. Nah, setelah itu, jangan sampai terjadi kesalahan penulisan nama kegiatan dengan yang ada di bagian tabel 4. Nah, tabel 4 Romawi 9 itu jadwal, ya. Saran saya copy paste, ya, blok dari atas contohnya kegiatan 1, nama kegiatannya apa nih? Blok dia, copy dan paste ke kegiatan yang ada di kegiatan 1 untuk tabel 4 jadwal. Silakan dipaste dan seterusnya. Jangan menulis, paste saja, copy paste supaya tidak ada perbedaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian tuliskan bulan apa nanti. Kalau saya yakin Bapak Ibu sekalian di Desember semua nih. Bulan Desember minggu ke berapa nih? Minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, tanggalnya tanggal berapa? Tuliskan tanggalnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kasih warna, jangan lupa tidak dikasih warna nanti susah nih. Kasih warna supaya mudah dilihat. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, penjelasan singkat terkait dengan contoh proposal atau rancangan yang perlu Bapak Ibu sekalian rancang sejak malam ini, ya. Pilih saja dari link yang saya berikan itu, pilih satu yang cocok, lakukan proses pengamatan, peniruan, jangan lupa modifikasi supaya berbeda dengan file asalnya, supaya cepat nih, kemudian konsultasikan ke saya.